Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karisma dengan NIM D1B1241167. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang bioteknologi dan terapannya. Ya, sebagai pengantar bioteknologi dapat didefinisikan bahwa bioteknologi ini adalah penerapan prinsip biologi dan teknik rekayasa untuk memanipulasi organisme hidup menghasilkan bioteknologi ini dapat menghasilkan produk baru atau memperbaiki fungsi sel atau organisme. Ya, kemudian rekayasa genetika. Nah, apa sih rekayasa genetika ini? Jadi, rekayasa genetika ini adalah proses manipulasi langsung dari materi genetik untuk mengubah sifat organisme. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada gambar tentang rekayasa genetika, di mana yang pertama ini ada gen target atau isolasi gen target. Nah, di sini terjadi gen yang mengkode protein tertentu, misalnya insulin yang diambil dari DNA organisme donor dari manusia. Kemudian pada isolasi gen target ini dilakukan dengan teknik pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi. Kemudian masuk ke tahap penyisipan ke dalam plasmid atau vektor DNA. Nah, di sini terjadi ternyata gen target disisipkan ke dalam plasmid, yaitu DNA melingkar kecil dari bakteri. Kemudian proses ini menggunakan enzim ligase untuk menyambung gen ke plasmid, kemudian membentuk DNA rekombinan. Kemudian masuk ke tahap transformasi ke sel inang atau ke bakteri tersebut, bakteri tertentu. Nah, di sini terjadi DNA ternyata rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteri melalui teknik transformasi dengan kejutan panas atau elektroporasi. Kemudian bakteri yang berhasil menerima plasmid akan berkembang biak dan membawa gen target. Kemudian masuk ke tahap ekspresi protein rekombinan. Nah, di sini terjadi gen yang ditransfer akan ditranskripsi dan ditranslasi oleh sel bakteri. Kemudian hasilnya ternyata protein rekombinan tersebut yang kemudian dapat dimurnikan dan digunakan sebagai obat. Nah, itulah mengapa dikatakan bioteknologi dan terapannya. Ya, kemudian ada yang dinamakan dengan terapi gen. Nah, terapi gen ini adalah penggunaan gen sebagai obat untuk mengobati atau mencegah penyakit. Ya, jadi di sini ada jenis terapi gen. Yang pertama ada in vivo. Terapi gen in vivo ini melibatkan pengiriman gen yang sehat langsung ke dalam tubuh manusia. Kemudian vektor yang digunakan ini dapat berupa virus ataupun non-virus yang membawa gen yang sehat ke dalam sel-sel target. Contohnya, misalnya terapi gen untuk penyakit Leber kongenital amaurosis, di mana vektor virus membawa RPE65 ke dalam sel retina. Kemudian jenis terapi gen yang kedua ada terapi gen ex vivo, di mana melibatkan pengambilan sel-sel dari pasien, kemudian memodifikasi sel-sel tersebut dengan gen yang sehat di luar tubuh. Kemudian sel-sel tersebut yang telah dimodifikasi kemudian dikembalikan ke dalam tubuh pasien. Nah, contohnya ini terapi gen untuk SCID atau Severe Combined Immunodeficiency, di mana sel-sel induk
hematopoietik diambil dari pasien, kemudian dimodifikasi dengan gen ADA yang sehat dan dikembalikan ke dalam tubuh pasien. Ya, jadi aplikasinya, pengaplikasiannya dalam bidang farmasi tentunya aplikasi yang paling utama sebagai produksi obat, di mana misalnya protein digunakan sebagai protein terapeutik, contohnya insulin, kemudian faktor pembekuan 8, kemudian digunakan sebagai antibodi monoklonal. Kemudian pengaplikasian selanjutnya adalah vaksin rekombinan, contohnya ya digunakan vaksin hepatitis B dari rekayasa genetik ragi. Kemudian pengaplikasian yang selanjutnya ada terapi sel dan molekuler, di mana CART atau sel terapi untuk kanker. Kemudian ada tantangan etika. Tantangan etika ini terbagi ya. Yang pertama tantangan teknis, di mana efisiensi transfer gen atau imunogenisitas vektor. Yang kemudian isu etika, di mana terdiri dari keamanan, aksesibilitas, dan manipulasi genetik embrio. Kemudian regulasi. Nah, pada regulasi ini perlu ketat dan pengawasan ilmiah. Ya, jadi dapat disimpulkan dari materi bioteknologi dan terapannya ini bahwa bioteknologi ini memungkinkan revolusi dalam pengobatan dan produksi farmasi. Kemudian terapi gen dan rekayasa genetika menjanjikan pengobatan berbasis molekul, dan tantangan teknis dan etikanya itu perlu diimbangi dengan kebijakan sains yang bertanggung jawab. Ya, jadi sekian pemaparan materi saya tentang bioteknologi dan terapannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.